Aku ngeplaynya. Nanti kalau makan aja biar nggak banyak. Romo, suster, bapak ibu, tuwin poro kadang setuju sugeng sonten berkah dalem. Awit saking keluarga geng Bapak Ignatius Suradi, so putro-putro lan keluarga suster Vero lan Sibi ngaturaken sugeng rawuh wonten dalemipun Bapak Ignatius Suradi, so Bapak Triagung Pujiantoro putra sedayanipun. Wekdal sonten menika awit kanugrahanipun saking Gusti ingkang Maha Asih, ing wekdal menika keluarga badhe atur puji syukur awit berkah dalem Gusti dene Kang Mas kawula imela Kang Mas Ignatius Suradi dalah putra-putra daya mengeti utawi eleksi ing wekdal menika
sampun tingkap yuswa ka 8 dosa itu. Pramila ing wekdal menika badhe ngaturaken misa syukur awit berkahipun dumateng keluarga menika. Kalajengaken ugi samangke inggih menika Mbak Yu kawula Suster Verona Siti sampun kawan dosa taun nderek ngabdi panggilan Gusti wonten Susteran Carolus Borromeus ing Ngayogyakarta. Pramila semanten awit doa sorawipun Bapak Ibu sedaya pinadhedik sedayanipun kawula ngaturaken aguning panuwun. Ing wasana kawula aturaken misa syukur ing sonten menika. Dene wekdal menika mangke misa suci ing sonten menika badhe pun slèrèani utawi pun aturaken dening Romo Gracius Purwohartoko SPD. Matur nuwun. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Para sedherek ingkang kinasih, sugeng sonten berkah dalem. Kita pada hari ini datang ke tempat ini untuk merayakan perayaan iman dalam sukacita, dalam kegembiraan, dalam doa dan syukur bersama dengan saudara kita Bapak Ignatius Surati yang merayakan ulang tahun ke-87 tahun dan mensyukuri 40 tahun untuk membiara Suster Verona Jago. Suster, saya bisa nurut enggak? Nah, saya pesta perak.
imamatnya. Jadi kita bersama-sama mau bersyukur bersama atas karya Allah dan pendampingan Allah bagi saudara-saudari kita ini sepanjang tahun yang sudah dilewati. Dan tentu saja ada banyak pengalaman, entah kegembiraan, sukacita, keberhasilan atau kesedihan, duka cita juga kegagalan. Dan semua pengalaman ini membentuk hidup dan pribadi saudara-saudari kita. Dan dari banyak hal yang sudah dilewati, saudara-saudari kita tentu tampak jelas bagaimana Allah berkarya dalam hidupnya. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama bersyukur atas begitu banyak rahmat dalam kehidupannya dan kehidupan kita masing-masing. Saudara-saudari, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Purana Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Dikau. Kami menyembah Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihilah. Engkau yang menghapus dosa dunia. Engkau yang duduk di sisi Bapa, karena hanya Engkaulah kudus. Hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, hari ini Engkau menggembirakan kami semua dengan pernyataan kasih-Mu atas kehidupan saudara kami Bapak Ignatius Surati yang merayakan ulang tahun ke-87 tahun dan menyukuri 40 tahun hidup membiara Suster Verona CB. Kami senantiasa mohon agar Engkau tetap menyertai perjalanan kami ke depan. Berilah kami kebahagiaan, kesehatan, dan damai sejahtera. Bantulah kami senantiasa mencari dan mengutamakan Engkau dalam kehidupan ini. Semoga kami pun hidup rukun dengan semua orang,
dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, orang yang menabur sedikit akan menuai dengan sedikit pula. Sebaliknya, orang yang menabur banyak akan menuai banyak pula. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau terpaksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia murah hati, orang miskin diberinya derma, kebenarannya tetap untuk selamanya. Dia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Dia jugalah yang akan menyediakan benih bagi kamu. Dialah yang akan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Demikianlah sabda Tuhan. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Keturunan orang benar akan diberkati. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ia melakukan segala urusan dengan semestinya. Orang jujur tidak pernah goyah. Ia akan dikenang selama-lamanya. Orang baik menaruh belas kasihan
saja mengikuti aku. Ia tidak berjalan dalam kegelapan, tetapi mempunyai terang hidup. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Menjelang akhir hidupnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan meliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dicintai Tuhan, sahabat-sahabat Yesus, homili pada sore hari ini terbagi dalam 3 babak. Babak pertama adalah Pak Surati yang berulang tahun akan bercerita tentang dunia dan akhirat. Babak kedua adalah panggilan Suster Verona, ya, 40 tahun untuk membiara. Kalau saya baru 32, jadi nanti masih 8 tahun nyusulnya untuk membiara, tapi Memat 25 tahun. Dan pada akhirnya tugas saya adalah menyimpulkan. Enak tenang menyimpulkan, tapi abot karena saya harus tidak boleh ngantuk saya soalnya kan ya, jadi harus mendengarkan dari 2 babak sebelumnya sebelum saya menyimpulkan beberapa hal. Monggo Pak Surati, kalian Suster Verona. Jadi di sini saja mau berceritanya di sini. Tasik kiat Pak. Menawi boten kiat nggih lenggah mawon teng mriki. Pakai kursi. Ya. Nah, dan ketok lalu di sana itu nah, ada kameranya di sana. Nah, di sini biar kameranya sudah pas ke sana. Saudara-saudari yang dari karena dikatakan saya itu tidak 100%, mungkin hanya tinggal 50%, sehingga pikiran dan mulut itu sering bertentangan. Maka kalau nanti ya tidak karuan omongan saya minta. Yang pokok di sini saya akan meriwayatkan atau akan mensyukuri dan juga akan mengatakan bahwa Tuhan Yang Maha Esa atau Gusti
itu sangat cinta kasih pada umatnya. Itu sebagai contoh saya sendiri. Saya itu sudah berkali-kali diselamatkan oleh Tuhan. Yang pertama, waktu itu pada perayaan Natal. Kebetulan waktu itu saya menjadi anak buah Pak Teguh. Waktu itu sudah jam 4, lampu-lampu atau ya waktu itu belum ada listrik, waktu itu lampu di rumah itu mesti harus pakai tali dari atas sampai ke bawah. Karena waktu itu kebetulan sudah jam 4 belum dipasang, maka oleh Pak Darso di Gulan itu saya diminta masang. Dan disitulah saya merasa diselamatkan oleh Tuhan atau berkah dari Natal. Sebab saya waktu akan tangan kanan ini memegang awal kalian itu, nah di sini memegang usuk, ini merucut sehingga saya jatuh. Tetapi karena Tuhan itu mengasihi saya atau karena berkah dari Tuhan, saya tidak jatuh ke bawah tapi semangsa. Sehingga misalnya saya jatuh jemplungnya itu, mungkin saya sudah disitulah pertama kali Tuhan Yesus menyelamatkan saya. Dan yang kedua, waktu saya akan ke India Barat itu datang itu waktu itu bersama-sama dengan anggota polisi Tentara yang akan menerima penyerahan jagung. Dan di situ di tengah laut tombaknya besar sekali, sehingga perahu yang saya menyangka tombak itu berhenti. Nah, tahu-tahu itu hanya anak buah kapal itu turun supaya semua harap jangan sampai pergi ke mana-mana. Terbukti setelah pagi itu semua yang kita punya, ada sandal, ada sepatu, ada itu hilang semua. Sudah karena ombaknya itu masuk pada kapal melalui jendela. Itu saya sudah diselamatkan yang kedua. Yang ketiga, waktu saya di Irian, karena di Irian itu tugas saya adalah sebagai kedoknya guru. Tetapi di sampingnya itu harus mempengaruhi orang-orang Irian supaya nanti dalam prinsip itu orang-orang Irian memilih Indonesia. Karena waktu itu harus 3 pilihan, ikut sendiri, ikut India, atau ikut Indonesia. Nah, disitulah saya dengan kawan-kawan ini. Ya, memang gedungnya
bagi guru. Tetapi ya itu kita memberi pengaruh atau ajakan atau cerita-cerita mengenai Indonesia, keadaannya demikian supaya mereka itu nanti memilih Indonesia. Itu tugas kok. Dan di sana di sampingnya itu memang itu saya jalankan. Kalau hari Minggu saya atau Pak Guru yang ada di kampung-kampung itu harus memimpin sembahyang di gereja. Jika di sana itu ngomong itu ke kampung-kampung itu sebulan sekali. Jadi yang kalau 1 bulan 4 minggu yang 3 kali itu adalah Pak Guru yang melaksanakan sembahyang di gereja. Nah, disitulah, dan di sampingnya itu sesungguhnya dalam perjanjian atau pertama kali itu saya hanya 2 tahun, tetapi akhirnya sampai 5 tahun. Nah, disitulah saya terpaksa harus selama 5 tahun itu harus apa-apa sendiri, cuci sendiri, kita sendiri, masak sendiri, lalu belanja sendiri. Tetapi pengalaman saya 5 tahun itu setelah saya kembali dan saya beristri, itu saya memikirkan, oh kalau begitu saya di sana itu sebagai laki. Besok akan terjadi seperti itu. Ini sungguh-sungguh. Saya kawin itu hanya 10 tahun. Itu 1 kawin, 1 saya menikah. Nah, karena dan saya beranak 4. Nah, waktu itu KB itu 3. Itu 3 ada. Tetapi merojol. Sehingga ya, anak saya Triagung Pujiantoro dengan adiknya itu kalau saya minum yang diri karena umur 7 dan 7. Dan di situ semua yang saya lakukan dirian itu terbukti, terpaksa saya lakukan di. Inilah saya menyadari kalau begitu Tuhan itu Maha Adil dan Maha Kasih dan Maha semua umatnya yang nanti akan berbuat demikian itu sudah dilatih lebih dulu. Setelahnya itu, lalu sungguhnya saya itu dulu ingin lagi kembali ke Irian karena saya sudah semayang dengan Romo di Sukarno yang nanti setelah saya di rumah itu 3 bulan kembali dan di Sukarno saya akan diberi. Tetapi setelahnya saya 2 bulan di rumah, saya lalu minta pada orang tua saya. Orang tua saya tidak menjawab, hanya menangis. Ya maklum, karena bapak ibu saya itu anaknya ada 3 dan saya adalah radionya dan laki-laki sendiri. Itu saja kalau saya digunakan. Waktu itu kalau keluarga atau masyarakat Tegal itu mengatakan
saya itu anak jaratan. Karena bapak dan ibu itu kalau berdoa ke harian, tidak itu bahwa dikatakan takayul atau tidak. Tapi kalau disaran kan lebih tenang. Dan itu juga akhirnya saya ikut. Saya ingin mempunyai anak saya Tri Agung Pujantoro. Itu juga saya ikut orang tua saya Wati. Nah itu terbukti kalau di situ kan tenang. Dan akhirnya Tuhan mengizinkan anak saya yang ketiga adalah laki-laki sendiri. Maka saya namakan Tri Agung Pujantoro. Tri itu tentu, Agung itu besar karena memuji Tuhan. Dan seterusnya. Waktu tadi saya mengatakan bahwa saya hidup dalam suami istri itu hanya 10 tahun, mempunyai anak 4. Maka dari itu terpaksa saya ya hidupnya bagaimana seperti yang waktu di Irian. Untungnya saya sudah di Irian 5 tahun, jadi masak ya sudah biasa, cuci-cuci biasa, setrika biasa, membeli apa kebutuhannya di pasar atau di warung. Dan inilah lalu saya merasakan bahwa selalu mempersiapkan umatnya bahwa nanti akan terjadi bencana itu harus. Dan sekarang satu lagi yaitu mengenai perencanaan. Nah, sebelumnya itu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Teguh. Ini Bapak Teguh itu Boleh kanan Pak Teguh. Ini yang Pak Teguh. waktu itu Pak Teguh mengajar di rumah Bapak, mengajarkan pesan itu. Dan kalau Pak Teguh tidak bisa hadir, saya suruh ganti. Ya saya sudah dapat-dapatnya. Mungkin pada waktu itu, ya, tidak mungkin mesti. Ya. Tuhan Yesus selalu memperhatikan Pak Teguh. Selalu memperhatikan Pak Teguh. Dan sehingga rumah di situ, rumah Bapak ini itu termasuk kena tempatnya terbukti anak Pak itu akhirnya menjadi sampai Bapak dan Ibu itu juga. Nah, inilah sedikit kisah. Dan saya katakan bahwa saya itu bersuami istri hanya 10 tahun. Saya apa-apa ya harus sendiri, anak saya 4 ya saya harus yang seperti itulah. Tapi saya itu tidak bisa keras kepada anak saya. Sebab kalau saya itu keras kepada anak saya, kalau anak saya itu menangis, saya kelingan. Ini sungguh Pak Teguh mengajar di rumah Bapak itu
Tuhan Yesus selalu memperhatikan. Sehingga Tuhan Yesus itu memperhatikan anak-anak Bapak. Nah, mungkin ini ya, lalu Tuhan Yesus memilih anak-anak Bapak itu salah satu menjadi Kristen. Itu akibat kan sedikit saya yang kertoso sekali itu. Sebab Bapak dengan Ibu menemui saya, jadi dipengen suster. Kosok balinya, suster menemui saya, Mas, Bapak kan itu dibentuk. Lalu saya berpikir, entah waktu itu siapa yang dari orang mana itu yang memberitahu kepada saya lupa, sehingga supaya Bapak dan Ibu itu diajak ke tempat habis ya. Nah di situ lalu ditunjukkan ini tempat di tempat sehingga akhirnya Bapak dan Ibu dulu memperbolehkan adik saya ini menjadi ya kalau saya ceritakan dan mari kita Ya, saya meyakini bahwa sore hari ini adalah kesempatan berahmat bagi kakak saya Mas Radi dan juga bagi saya. Deg-degan ya. Harapanku ada dalam Tuhan dan tak seorang pun dapat menggoncangkannya. Ini adalah warisan rohani pendiri Suster-Suster Cinta Kasih Santo Carolus Borromeus. Di sini saya mau matur bagaimana cara Allah itu di luar kita mengerti. Mana mungkin jadi wong Katolik kowe ora seneng kok iso dadi suster. Iki aku bingung. Kalau Mas Radi pacaran sama Mbak Mar itu saya selalu mengatakan, "Nek wong Katolik kowe nek nang gereja gur pacaran." Aduh, ini pengalaman yang luar biasa, yang luar biasa. Jadi bagaimana cara Allah membimbingku? Yang lebih menakutkan pengalamanku sampai sekarang, ketika ketemu Pak Teguh, aku takut banget Romo. Karena aku masih kecil itu, di rumah itu gue pelajaran agama itu 2 kali. Aku masih kecil, Mbak Yu itu pada pelajaran agama. Ketika kami sudah kumpul, guru ini kok ayo lu mau. Aku bingung Romo. Aduh ini, sampai sekarang kalau ketemu beliau, aku takut. Soalnya dibilang gini, kalau nanti kita jadi Katolik, nek mati dipentang loh. Lah saya itu pintar mempengaruhi teman-teman, ikut semua dulu. Ini yang sungguh hal yang luar biasa di dalam Tuhan, itu di luar kita mengerti. Di luar kita mengerti. Sampai aku 40 tahun pun, cara Allah mendukung, membimbingku, sungguh tidak mulus.
seperti yang dikatakan Romo, ada pahit, ada getir, ada manis, ada bahagia, ada inilah kembang-kembang sebuah perjalanan hidup. Anehnya itu aku itu tidak pernah mau susah. Bagaimana caraku menyikapi ketika aku harus susah? Bagaimana? Gitu. Ini saya sharingkan supaya memaknai peristiwa hidup di usia 40 tahun dan 64 membiara. 40 tahun membiara, 64 usia lahir. Saya bingung sekali, tetapi ada daya dorong yang ingin membagikan kepada saudara-saudariku di lingkungan ini supaya ada ketergerakan bahwa cara Allah bukan pikiran kita. Cara Allah itu sungguh bukan pikiran kita luar biasa. Cara Allah itu luar biasa. Coba, wis anak wong bakul dadi suster kepiye. Anak wong bakul, wedi meneh sama Pak Toyo ini kepala sekolah saya. Suruh belajar nggak pernah mau. Gimana ini? Kok bisa jadi suster? Aku ya bingung, Rom. Tapi hanya meyakini bahwa selalu yang ku teringat di telingaku itu Allah itu mempunyai berjuta-juta cara di dalam menyelamatkan ciptaan manusia. Bukan karena saya hebat, bukan. Tidak ada hebatnya di saya itu. Belas tidak ada. Tapi bagaimana Allah membimbing, mendidikku. Mendidik diri pun tidak mudah loh. Mendidik diri itu tidak mudah. Punya niat orang marah ya dulu kan malas juga. Kadang-kadang di dalam pengolahan diri gitu. Yang ingin saya bagikan selaku saya sangat bersyukur bahwa pihak-pihak lain yang sungguh mendukung panggilan saya, ya adik-adik saya, kakak-kakak saya, Mbak Tik sama Mbak Rita itu lucu sekali ketika di novisiat. Aku mau pakai bejana biara itu, mereka bawain aku cincin. Waduh, durung mulai nganggo cincin kok ditekelke cincin Mbak. Tapi tak simpan sampai boleh kau kekal. Nah, baru tak pakai. Enggak tahu mereka itu cara. Nah, ini cara-cara apapun. Jadi rasa-rasanya itu begitu. Nah, yang saya mau matur juga nih, sudah perjuangannya nggak boleh, caranya gimana? Sampai Mbak Mar sama Mbak Rita delik-delik nukok ke koper. Akhirnya Mbak bingung, terus mau Bapak Ibu mau datang dibawa Mas Radi lagi. Waduh, saya nggak berani ketemu. Karena nanti nek dijaluk mulai aku terus gimana? Karena saya pamitnya sekolah di Sanata Dharma itu. Waktu itu pamitnya begitu. Nah ini loh, cara Allah itu kita tidak mengerti. Nah begitu sudah agak tenang, panggilan sudah oke, sudah bisa berdoa, sudah bisa ikuti acara-acara biara, sudah boleh memakai baju postulan calon suster, nanti udah seneng gitu kan. Nah, tapi di bulan Mei tahun 81 aku meninggal. Aduh, Mas Radi, mbakku yang ini. Saya ngulung komen, aku metu wae lah, bocahku cilik-cilik kayak aku terus kepiye kan gitu. Waduh, aku kepiye gitu-gitu ya. Nah, ini saya bongkar pengalaman supaya kalian paham bahwa cara Allah itu bukan di pikiran kita. Kembali terus. Nah, begitu para suster datang, para suster gini-gini, waduh, terus aku matur pimpinanku, saya mau keluar saja karena kok banyak persoalan di rumah. Terus tidak ada yang bantu. Bapak ibuku pasti sedih, ngolah warung piye, lengan bakul piye, begitu ya. Waduh, gitu, saya mau keluar saja, waduh, mau keluar saja. Terus disuruh tenang, disuruh ini, lalu suster magistra itu mengatakan, Irona, kalau kamu keluar, apakah nanti akan bisa menjadi pahlawan di dalam keluarga? Coba pikir baik-baik. Pengalaman rohanimu selama ini, engkau sudah berani berserah diri, berani itu, apa kamu akan melepas itu? Apakah tidak lebih bahwa nanti menjadi suster itu, kita peran menjadi suster itu sungguh untuk banyak orang bersama Yesus, bersama itu. Nah, begitu seperti itu rasanya saya dikuatkan dan saya percaya bahwa Allah akan menyelesaikannya semuanya ini. Nah begitu waduh terus jadi suster
Saya pikir jadi suster itu terus suci, terus guyang-guyu atau gimana gitu ya. Ternyata harus terlibat aktif di dalam biara. Lalu saya ditaruh di Ekoma Provinsi Jakarta, begitu-begitu. Terus saya disuruh sekolah itu paling tidak mau. Nah, terus saya ini menjadi susternya belum terasa. Gimana kalau saya tidak sekolah dulu, cari alasan. Lalu diberi kesempatan ke Irian. Nah, saya ke Irian. Dah, terus ditagih lagi. Oh ya sudah, tagih waduh sinau lagi. Sinau paling menyebalkan bagi saya. Inginnya itu bertindak nyata aja gitu. Gitu, oke, supaya tidak berkepanjangan. Jadi disinilah bahwa hidup adalah milik Allah. Hidup tak bisa aku pegang sesuai apa yang aku mau. Tidak ada. Hidup hanyalah milik Allah yang perlu kita upayakan, kita pertanggungjawabkan sepanjang sejarah. Tahu-tahu 64 tahun, tahu-tahu 40 dan sangat tidak rasa. Inilah persembahan hidup saya, dan saya di hadapan Romo dan Manu ingin mohon maaf pada Pak Teguh dan Pak Toyo, mendidiknya jadinya seperti ini. Terima kasih. Demikianlah saudara-saudari sekalian yang sudah dibawakan oleh Pak Suradi dan Suster Ria. Saya sebagai pemerah saran akan menyimpulkan beberapa hal. Baik, kita mengambil teks landasan dulu. Dalam bacaan itu menjadi biji gandum dan kemudian dalam tugas pelayanan. Sakjane teks ini lebih gampang kalau saya berkhotbah untuk orang-orang KPR. Ya, karena biji gandum itu seperti uang yang kalau tidak ditanam itu ora dadi apa-apa. Ya Mas Agung. Lebih mantap ini kalau saya dengan orang-orang KPR. Kan? BPR ya. Orang-orang BPR lebih maknyus itu, tapi oke lah. Jadi Bapak Ibu, ada dua bagian besar dalam teks, yaitu bagaimana biji gandum itu harus jatuh ke tanah mati, tetapi lalu dia berkembang. Jadi seperti uang orang-orang BPR tuh ngerti lah. Tapi kali ini bukan bagian mereka. Jadi untuk berbicara bagaimana sih pengembangan uang investasi agar gandum ini bisa tumbuh dan berbuah. Lalu yang kedua adalah bagaimana tugas pelayanan. Dari dua orang ini kita bisa mengambil kesimpulan dari Pak Suradi, meskipun beliau mengatakan hanya 4 bagian saja, tetapi kita bisa melihat ada 5 bagian yang menurut saya. 5 bagian pun masih terbagi dalam 3 bab. Ya, soalnya lalu saya ini, bapak saya juga profesor SD, Pak. Kalau bapak di Papua, bapak saya memutuskan ke Kalimantan Barat. Ya, kisah-kisahnya juga menarik. Ya, bapak juga menikah di tahun 70, tapi sampai 51 tahun. Ya, saya membayangkan saja kalau Pak Suradi itu usianya pernikahan sama dengan bapak ibu saya, pasti bukan hanya 4, ya, pasti 9. Nah iya, saya menghitung 71 sampai 81. Bapak ibu saya menikah juga antara 70 sampai 81 itu anaknya 4. Kalau dilanjut lagi pasti 9. Nah, oke. Baik, dari 3 bab ini apa yang kita bisa pahami? Yang pertama adalah bagaimana karya keselamatan Allah ada dalam diri Pak Suradi. Yang pertama adalah ketika dia jatuh dari memasang strongkeng atau Petromax. Ini wajah-wajahnya wajah strongkeng. Kita mengerti bagaimana hidup kita karena Petromax atau strongkeng. Yang kedua adalah pengalaman yang sangat luar biasa ketika di kapal. Ya. Bapak ibu saya juga di kapal, Pak. Ke Kalimantan Barat juga tidak gampang, ya. Sampai mereka sampai di Pontianak itu mungkin muntah-muntahnya masih ditambah seminggu lagi karena kapalnya kecil. Dan yang ketiga adalah pengalaman ketika berada di Papua.
baik itu pengalaman masak dan sebagainya, itu adalah 3 penyelamatan Allah yang luar biasa. Bab kedua adalah ketika hidup itu, dan ini bagian yang paling untuk keluarga, untuk anak-anak. Ya. Pernikahan hanya 10 tahun. Saya membayangkan ayah ibu saya ketika 10 tahun, saya masih menggendong adik saya yang bayi. Nomor 1 mana? Nomor 1? Diri. Nomor 1. Mbak Ipung. Nomor 2 mana? Nomor 3. Nomor 4. Oke, selisihnya mungkin 2 tahun ya, atau 1 tahun. Atau hah? Itu 1 kembar. Kalau bapak ibu saya memang karena ingin cepat-cepat anak 1 dan kedua tuh cepat. Untung saya di akhir 71 Pak lahirnya. Kalau misalnya di awal bisa saja kami tempuh kelahiran itu, lalu orang mengatakan ini pasti yang pertama ini anak pungut ini. Ya. Baik, jadi kita bisa melihat bahwa Allah menyelamatkan dalam diri Bapak dan dengan 3 peristiwa, dan yang kedua adalah Allah menyertai. Dan Bapak bertindak sebagai biji gandum yang mati untuk anak-anak. Membayangkan Bapakmu harus menjadi seorang guru, mencari makan, minum, terus mungkin Mbak Yu ini usia baru 8 atau 9 tahun ya. Mas 7 bahkan ya. Terus si bayi masih bayi. Anda bisa membayangkan bagaimana ayahmu di bab 2 ini adalah superhero. Ya, superhero yang hormat, gerak. Jadi, lalu bab ketiga adalah pengalaman bagaimana menjadi Katolik, dan pengalaman juga bagaimana turut serta dalam proses pembelajaran. Juga bapak saya juga sama Pak, di sana juga sama. Ibu saya dulu Muslim, dari Simbah, komandan polisi, tapi ibu saya pertama kali yang menjadi Katolik dan akhirnya membawa keluarga dan menjadi berkat ya. Bab ketiga, sudah selesai Pak. Bab 1 Allah menyelamatkan, bab kedua biji itu mati untuk anak-anak, dan yang bab ketiga adalah bagaimana penyelenggaraan Allah dalam kekatolikan Bapak. Untuk suster, Allah merencanakan, Allah punya waktu jam biroki. Suster kita Angelus dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salibnya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, kita memasuki bagian kedua, yaitu Suster Verona. Jadi ingat bapakmu tadi ada 3 bab. Bab 1 itu ada subbabnya ada 3 ya. Jadi ingat baik anak-anak dan cucu-cucu. Untuk Suster Verona beberapa bagian, bahwa bab 1, beruntungnya saya menjadi anak seorang bakul.
Oh iya, seorang bakul itu bisa, anak bakul itu bisa mengira-ngira secara ekonomi, menghitung untung rugi. Ya, nanti dikaitkan dengan tugasnya saat ini, tugas awal-awal mula sebagai ekonom Jakarta. Saiki ngelola toko, kan ngerti orang jenengan gitu lah, beruntung. Jangan wah aku anak bakul gitu ya. Anak bakul biasanya gede. Cara-cara nipu-nipunya sedikit. Kan dulu tahu kan harus gitu. Jadi bediknya itu gimana? Nah, bab kedua adalah bediknya ketika harus pelajaran agama. Jadi dua saksi hidup ini jadi bediknya seorang dulu namanya siapa suster? Hah? Suparcina, bedik ya. Bahasa karena kami di Jawa Timur pakai kata bedik. Bahasa Jogja atau anu sama enggak kira-kira? Nakal tapi bukan berarti, bukan beda. Tapi bedik itu nakal-nakal gimana gitu ya. Beling. Nah ya. Bab kedua adalah Tuhan Yesus membutuhkan orang-orang beling untuk menjadi pelayannya di bagian sini ya. Dibutuhkan orang beling. Karena apa? Dengan menjadi beling, ketika dia bertobat, dia tahu menjadi pewarta bagi orang beling. Kan? Itu luar biasa. Dan bab ketiga bagi suster adalah segala sesuatu kadang-kadang tidak bisa kita rencanakan, baik untuk studi atau apa saja. Saya juga tidak pernah merencanakan bahwa saya sebagai lahir dari keluarga guru, bapak ibu saya guru, yang awal mula keluar dari pegawai negeri di Sragen, pindah ke Kalimantan tahun 67. Ibu masih menjadi guru marsudi ini di Solo, juga pindah ke sana ya. Tapi kita tidak tahu rencana Allah itu bagaimana ya. Saya juga tidak tahu bahwa saya harus distudikan di luar negeri. Bahasa Italinya piye, bahasa Inggris ketika di Irlandia yo piye, ketika disuruh ke London piye, ndredeg. Tapi rencana Tuhan selalu berbeda untuk kita dan nikmatilah rencana Tuhan. Saudara-saudari sekalian, demikianlah rangkuman yang dapat saya berikan. Dan rangkuman terakhir adalah hidup itu sebagai sebuah persembahan di mana Paulus di dalam jemaat di Roma bab 12 ayat 1 mengetengahkan kita memberikan tubuh kita sebagai sebuah persembahan bersama dengan kelompok keroncong BPR bersama dengan J. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai persembahan yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan. Stop. Udah dulu. Ku sembahkan hidupku, Bapak untuk anak-anak cucunya, untuk orang-orang dekatnya, Suster Verona, untuk Suster CB-nya, dan untuk anak-anak panti asuhan. Sebenarnya untuk siapa? Lanjut Mas. Untuk siapa? Kepadamu, untuk kemuliaan nama-Mu.
Saudara-saudari sekalian, kita lanjutkan sekarang dengan doa umat. Saudara-saudari, Kristus bersabda, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Oleh karena belas kasih-Nya yang begitu agung, marilah kita memanjatkan doa-doa kepada Allah Bapa di surga. Bagi para pemimpin gereja dan negara, semoga Bapa mendampingi para pemimpin gereja dan negara agar bersedia melayani rakyat dan umat-Mu dengan penuh rasa tanggung jawab. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi mereka yang diserahi tugas membimbing kaum muda, semoga Bapa menerangi para pembimbing kaum muda dengan sinar terang rahmat-Mu, agar mereka mampu untuk membimbing kaum muda dalam memahami penderitaan, wafat, dan kebangkitan Kristus. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi para penderita, semoga Bapa mendampingi para penderita dengan rahmat-Mu, sehingga mereka dapat mempersatukan penderitaan mereka dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi saudara-saudari kita, Bapak Ignatius Suradi, yang merayakan ulang tahun ke-87 tahun dan mensyukuri 40 tahun hidup membiara Suster Verona CB. Semoga Allah Bapa yang telah melindungi dan menyertai saudara kita ini, serta menggembirakannya dengan banyak berkat dan hiburan dari saudara-saudari dan para sahabat, senantiasa melimpahkan kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan damai sejahtera. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi diri kita di sekitar altar ini, semoga Bapa memberkati kami, agar perayaan Ekaristi ini semakin mendorong kami untuk berani berbagi hidup demi kebahagiaan sesama dalam hidup kami sehari-hari. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Mari kita hanya sejenak mendoakan semua intensi kita secara pribadi. Allah Bapa kami sering merasa asing terhadap penderitaan dan kematian. Ajarilah kami menerimanya bukan sebagai sesuatu yang tak dapat dielakkan, melainkan sebagai jalan yang harus dilalui, agar hidup kami semakin mirip dengan hidup Yesus Kristus Putra-Mu. Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Tuhan
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah yang Maha Baik, tak henti-hentinya Engkau melimpahkan kasih-Mu kepada kami. Terimalah persembahan kami ini beserta ucapan syukur Bapak Ignatius Surati yang merayakan ulang tahun ke-87 dan menyukuri 40 tahun hidup membiara Suster Verona CB. Kami senantiasa mohon agar Engkau sudi menyertai kami dalam hidup ini dan mencukupkan segala kebutuhan kami. Kami yakin bahwa dalam Dikau kami tidak akan dikecewakan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui misteri Paskah terjadilah karyanya yang mengagumkan ini. Kami dipanggil keluar dari dosa dan belenggu maut dan masuk ke dalam kemuliaan. Dalam kemuliaan itu kami disebut kaum pilihan, imamat rajawi, bangsa yang kudus, umat milik-Mu sendiri. Maka kami akan mewartakan kemanapun kekuatan kuasa-Mu Bapa, yang telah memanggil kami dari kegelapan ke dalam terang yang mengagumkan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus. Segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Oh
agunglah misteri iman kita. Adalah Bapa turunnya, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Kau menyempurnakannya dalam cinta kasih, terutama keluarga besar Bapak Ignatius Surati dan juga keluarga besar suster-suster cinta kasih CB, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama pada malam hari ini kami persembahkan almarhumah istri dari Bapak Ignatius Surati, Antonina Sumartini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Marilah kita satukan doa kita dengan lagu yang diajarkan oleh Yesus dalam doanya. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan,
sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama kamu. Dan bersama rohmu. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus yang bisa memberikan kami kehidupan abadi. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Saudara-saudari sekalian, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tubuh Kristus. Amin. Komuni akan diberikan oleh 3 prodiakon dan sementara anak-anak juga mendapat berkat untuk naik ke area sini. Saya mengundang anak-anak untuk mendapat berkat. Amin.
Berkat tumpeng dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah yang kekal dan kuasa, Engkaulah sumber kehidupan manusia. Engkaulah asal mula dan tujuan kehidupan kami. Engkau adalah Alfa dan Omega, yang mengawali dan mengakhiri. Berkatilah tumpeng ini sebagai tanda syukur kami. Tanda kami senantiasa percaya padamu, berharap padamu. Dan semoga kuasa kelimpahan turun dan menjadi berkat atas tumpeng ini bagi saudara-saudari kami. Dan semoga melalui persembahan hidup pelayanan dari keluarga ini, Engkau juga melimpahkan rahmat bagi setiap orang yang mereka layani. Semoga berkat kudus turun atas tumpeng ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, hari ini kami bergembira dan memuji kebesaran-Mu. Engkau menciptakan saudara kami, Bapak Ignatius Surati, yang merayakan ulang tahun ke-87 dan menyukuri 40 tahun hidup membiara Suster Werona CB. Kehadirannya di tengah keluarga sungguh menciptakan sukacita dan kegembiraan. Kami senantiasa memohon agar Engkau mendampinginya dalam suka dan duka. Semoga saudara-saudari kami ini pun bergembira bersama keluarga dan para sahabat. Semoga segala pekerjaan, karya yang dilakukannya berjalan lancar dan hidup dalam damai sejahtera dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian hidup karya usaha rahmat panggilan kita, mereka yang kita doakan terutama Bapak Ignatius Surati dan Suster Werona, dilindungi dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan demikian misa syukur kita sudah selesai dan pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.
Yes. Yang kami hormati Romo Gracius Purwo Hartoko SPD dan saudara-saudari yang hadir, para suster. Terima kasih Romo yang sudah memimpin misa pada malam hari ini. Acara selanjutnya ini ada geser sedikit. Baik, setelah potong tumpeng nanti sambutan dari ketua lingkungan. Setelah itu dilanjutkan dengan doa syukur makan yang akan dipimpin oleh Saudara Teresina. Untuk itu sekarang mau potong tumpeng. Tumpeng ya, yang tadi sudah. Di sini. Ya. Terimalah cucuku, makanlah sayang. Ini dari Buyut. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya. Panjang umur, sehat selalu Pak G. Kasih Suradi, berkat dalam. Mungkin mau foto dengan cucu di tengah sini, ya foto lagi. Foto. Ya. Sini foto-foto ya. Putra Putri, Agung ya. seusianya lagu ayah. Kami mohon kepada Ibu Agnes selaku Ketua Lingkungan Titus untuk menyampaikan sambutan waktu dan tempat kami aturkan.
para suster, yang terkasih Bapak Ibu kaum muda dan anak-anak, selamat malam berkah dalam. Sungguh mengesankan dan menyenangkan mendengar kisah hidup Bapak Suradi dan Suster Verona yang tadi juga sudah dirangkum dengan apik oleh Romo Purwo. Maka sebagai atas nama lingkungan, kami menyampaikan ikut bahagia selamat ulang tahun untuk Bapak Ignatius Suradi yang ke-87 dan ulang tahun hidup membiara Suster Verona Sidi. Semoga selalu sehat, senantiasa melayani Tuhan sampai akhir. Matur nuwun berkah dalam. Terima kasih kepada Ibu Tuan Idus. Acara selanjutnya kami aturkan kepada Suster Teresina untuk pimpin doa makam Kembul Bujono pada malam hari ini. Waktu kami aturkan. Marilah Ibu Bapak, Romo, Suster, kita hening sejenak. Kita berdiam diri, turut mensyukuri anugerah Tuhan yang boleh kita terima dalam seluruh hidup kita. Khususnya mensyukuri anugerah Tuhan yang boleh kita terima melalui Bapak Ignatius Suradi dan Suster Verona Sidi. Marilah kita satukan pikiran, hati, dan budi kita bersama Bapa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, puji syukur kami haturkan kepadamu atas rahmat kasih-Mu yang sungguh luar biasa. Terima kasih atas rahmat kehidupan, atas jejak-jejak kaki Tuhan, tapak-tapak kaki Tuhan, serta tangan-tangan Tuhan yang sungguh membimbing kami, menyertai seluruh hidup kami, bukan hanya yang dialami oleh Bapak Ignatius Suradi dan Suster Verona, namun kami juga sungguh ikut bersyukur atas karunia kehidupan ini. Betapa tidak, Engkau sungguh nyata, Engkau sungguh hidup, Engkau sungguh berkarya dalam seluruh peziarah hidup kami. Terima kasih atas segala suka duka hidup kami. Terima kasih atas segala kesulitan, tantangan, dan juga kegembiraan, sukacita, kebahagiaan yang boleh kami alami dalam hidup ini. Dan pada malam hari ini, Engkau sungguh menguatkan kami melalui perjamuan Ekaristi. Kini kami hendak mensyukuri juga anugerah semesta alam yang boleh kami terima melalui makanan, minuman yang telah disediakan oleh keluarga. Makanan ini telah dikumpulkan dari mana-mana, ditanam oleh para petani, dipasarkan oleh para pedagang, dan dimasak oleh juru masak kami untuk kami semua terima dan syukuri dengan penuh syukur. Kami akan menerimanya dalam kemurahan kasih-Mu melalui keluarga Bapak Suradi. Tuhan, semoga makanan ini, minuman ini menjadi sarana yang menyehatkan raga dan jiwa kami. Dan berkatilah semua orang yang telah terlibat di dalamnya. Mereka semua yang telah menyediakannya sejak ditanam bibit-bibit tanaman hingga menjadi makanan yang boleh kami syukuri pada malam hari ini. Berkatilah siapapun juga yang telah terlibat di dalamnya tanpa kecuali, agar senantiasa merasakan kasih setia-Mu yang menyelamatkan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Serta Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan
malaikat Allah, Engkau yang diserahi oleh kemurahan Tuhan untuk melindungi kami, terangilah, lindungilah, bimbinglah, dan hantarkanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih suster yang telah memimpin doa makan untuk malam ini. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, di belakang tenda biru ini ada gubuk-gubuk yang boleh dinikmati bersama. Monggo nanti dinikmati dengan sukacita bersama kita, namun tidak mengurangi rasa hormat kami untuk Bapak Teguh, Bapak Toyo, Pak Radi, dan Romo untuk dahar bisa masuk di dalam ruangan di sebelah mana ya, sebelah kiri. Untuk itu kepada Romo, Bapak Mas Radi, Bapak Teguh, dan Bapak Toyo, monggo kawula dari agen. Monggo Pak Di. Nah, monggo Bapak Ibu lanjut kemawon. Bapak Ibu sudah.